Shalom, sahabat suara Marturia. Kembali lagi kita berjumpa pada hari Sabtu 21 Februari 2026. Pernahkah kita merasa lelah bukan karena pekerjaan, tetapi karena relasi? Lelah karena salah paham, lelah karena kata-kata yang melukai, lelah karena harus terus menahan diri. Hari ini kita akan merenungkan firman Tuhan yang terambil dari surat Rasul Paulus kepada jemaat di Kolose, pasalnya yang ketiga ayat 12 hingga 14. Firman ini berbicara tentang sesuatu yang tampak sederhana, tetapi menentukan bagaimana kita memperlakukan satu sama lain. Untuk itu, mari kita membuka hati kita untuk menghadap Tuhan dalam doa. Mari kita berdoa. Tuhan Allah yang setia, kami datang dengan hati yang apa adanya. Engkau tahu setiap pergumulan kami dalam relasi, di rumah, di tempat kerja, di pelayanan. Terkadang kami ingin mengasihi, tetapi hati kami sudah terlalu letih. Hari ini kami mohon berbicara kepada kami melalui firman-Mu. Pulihkanlah cara pandang kami, bentuk ulang karakter kami, jadikan kami serupa dengan Kristus dalam sikap dan tindakan kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Kita membaca dari surat Rasul Paulus kepada jemaat di Kolose, pasalnya yang ketiga, ayat 12 hingga 14. Karena itu sebagai orang-orang pilihan Allah yang dikuduskan dan dikasihinya, kenakanlah belas kasihan, kemurahan, kerendahan hati, kelemah lembutan, dan kesabaran. Sabarlah kamu seorang terhadap yang lain, dan ampunilah seorang akan yang lain. Apabila yang seorang menaruh dendam terhadap yang lain, sama seperti Tuhan telah mengampuni kamu, kamu perbuat jugalah demikian. Dan di atas semuanya itu, kenakanlah kasih sebagai pengikat yang mempersatukan dan menyempurnakan. Demikianlah firman Tuhan. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, Rasul Paulus mulai nasihatnya dengan berbicara tentang identitas kita sebagai orang-orang pilihan Allah yang dikuduskan dan dikasihinya. Ini penting karena sebagai orang Kristen, identitas kita selalu dimulai dari siapa kita di dalam Tuhan. Kita dipilih bukan karena kita lebih baik, kita dikuduskan bukan karena kita sempurna. Kita dikasihi bahkan ketika kita masih penuh dengan kekurangan. Dari identitas inilah lahir sikap hidup. Lalu Paulus memakai kata kenakanlah. Seperti mengenakan pakaian, artinya kasih dan karakter Kristus bukan sesuatu yang otomatis menempel. Itu harus kita pakai dengan sadar. Setiap hari kita memakai sesuatu, baik itu emosi, suasana hati maupun respon. Kadang tanpa sadar kita mengenakan kemarahan, kita mengenakan ketersinggungan, kita mengenakan sikap defensif. Tetapi Tuhan berkata kepada kita untuk mengenakan belas kasihan. Belas kasihan berarti hati yang tergerak ketika melihat kelemahan orang lain, bukan hati yang cepat menghakimi. Kemurahan berarti kebaikan yang aktif, bukan sekedar tidak jahat. Kerendahan hati berarti tidak merasa diri selalu paling benar. Kelemah lembutan adalah kekuatan yang terkendali, mampu berkata tegas tanpa melukai. Dan kesabaran adalah kemampuan menahan diri ketika kita punya begitu banyak alasan untuk membalas. Menariknya, Paulus berbicara hal ini kepada jemaat dan kepada komunitas. Artinya, kebajikan ini dibutuhkan karena memang akan ada gesekan. Ayat yang ke-13 berkata, sabarlah kamu seorang terhadap yang lain.
dan ampunilah. Kalimat ini sangat jujur karena Paulus tahu bahwa dalam tubuh gereja pun mungkin ada dendam, ada luka, ada kekecewaan. Dan yang mengejutkan adalah dasar pengampunan kita bukan karakter orang lain, tetapi tindakan Kristus itu sendiri. Yakni dari teladan di mana Tuhan telah mengampuni kita terlebih dahulu. Kita mengampuni bukan karena luka itu kecil, kita mengampuni bukan karena kita lemah, kita mengampuni karena kita sudah lebih dahulu diampuni. Salib itu menjadi ukuran baru bagi cara kita berelasi. Ayat ke-14 berbicara bahwa di atas semuanya itu kenakanlah kasih. Di atas semua kebajikan ada kasih. Mengapa? Karena kasih adalah pengikat. Dalam gambaran pakaian, kasih adalah sabuk yang mengikat semuanya agar tidak terlepas. Tanpa kasih, kesabaran bisa berubah jadi dingin. Tanpa kasih, kerendahan hati bisa jadi kepura-puraan. Tanpa kasih, kemurahan bisa jadi formalitas. Kasih menyatukan hati, bukan hanya perilaku. Sahabat pendengar, mungkin ada satu nama yang terlintas di pikiran kita ketika kita mendengar firman ini. Entah itu anggota keluarga, maupun rekan di tempat kerja, atau sosok-sosok lainnya yang kita anggap sebagai sosok yang memberikan tekanan, menimbulkan luka dalam kehidupan kita. Sosok-sosok yang mungkin sulit untuk kita ampuni. Sosok-sosok yang mungkin membuat kita lelah hari demi hari. Tetapi hari ini Tuhan hendak meminta kita melakukan sesuatu yang nampaknya sulit. Dan Tuhan mengingatkan, engkau sudah dikasihi, engkau sudah diampuni, maka sekarang kenakanlah, pakailah baju kasih itu. Seperti kita memilih pakaian di pagi hari, demikian juga kita bisa memilih respon yang kita kenakan. Kita tidak bisa mengkontrol sikap orang lain, tetapi kita bisa memilih apa yang kita kenakan. Dan mungkin lewat pilihan sederhana itu, Tuhan hendak memulihkan relasi kita. Mari kita berdoa. Tuhan, kami seringkali gagal dalam berelasi. Kami mudah tersinggung, kami mudah menghakimi, kami sulit mengampuni. Tetapi Engkau tidak pernah berhenti mengasihi kami. Hari ini Tuhan, kami memilih untuk mengenakan kasih-Mu. Ajarlah kami sabar ketika hati kami ingin marah. Ajarilah kami lembut ketika ego kami ingin menang. Ajari kami mengampuni seperti Engkau telah mengampuni kami. Biarlah hidup kami menjadi pantulan kasih Kristus di tengah dunia yang keras ini. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Terima kasih sahabat Suara Marturia sudah mau menemani, meluangkan waktu untuk merenungkan firman Tuhan hari ini. Kiranya di hari ini, hari Sabtu bukan hanya sekedar jadi hari istirahat, tapi menjadi hari di mana kita dengan sadar memilih untuk mengenakan kasih dalam setiap perjumpaan. Tuhan memberkati langkah kita, keluarga kita, dan setiap relasi yang sedang Tuhan upayakan untuk dipulihkan. Shalom, sampai jumpa dalam Suara Marturia berikutnya.